Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di sini aku Ishkarima dengan NIM akhir 129 akan sedikit menjelaskan step by step analisis lahan kritis yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Kita pakai ArchMap. Di sini aku pakai ArchMap-nya yang versi 10.3 ya teman-teman. Nah, yang kita butuhin itu ada SHP jenis tanah, curah hujan, SRTM, sama 8 yang udah kita download dari web USGS. Itu ada band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Cara nge-ekstraknya itu bisa dari ArchToolbox, Spatial Analysis, Extraction, lalu kita ekstrak by mouse. Nah, sini inputnya, ini anggap aja yang biasanya ya, band 2, inputnya yaitu administrasi. Nah, di sini kita bisa ganti, bisa juga enggak. Kita ganti dengan file kita. Oke, jadi di save. Biasanya ya teman-teman, antara bisa sama enggak sih kalau diganti ini. Kadang tuh yang nggak bisa itu cuman ganti ini doang. Band 2 kayak gitu. Tinggal oke ya, karena ini aku udah, jadi aku cancel ya. Dan dilakuin di semua band-band ini. Nah, habis semuanya diekstrak, itu kita lakukan koreksi geometri. Caranya dari ArchToolbox menuju ke Spatial Analysis Tool. Kita pilih yang Map Algebra, lalu Raster Calculator. Setelah itu, nanti kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah ekstrak dikali 0,0002. Ini diperoleh dari yang folder Citra, itu kan ada file, maka kita cari saja reflektansinya. Lalu nanti tinggal kita oke. Lakukan ke semua yang udah diekstrak ini. Dinamain pakai toa_b berapa. Setelah semua toa itu, kita lanjut untuk menghitung AVI-nya. Ya, ini ArchToolbox, habis itu Spatial Analysis Tool, Map Algebra, Raster Calculator. Sini rumusnya toa band 5 ditambah 1 dikali height toa 4, toa band 4, dikali toa band 5 dikurangi toa band 4, ini pangkat ya, dipangkatkan 1 dibagi 3. Di sini height-nya boleh pakai yang ini ya, hasil koreksi tadi 0,5, atau bisa juga dengan menggunakan nilai 65535 ini. Di sini saya menggunakan yang melalui koreksi ini ya, 0,5. Jadi oke saja.
maka akan keluar api seperti ini. Selanjutnya, kita menghitung biosoil index-nya menggunakan rumus TOA band 7 ditambah TOA band 4 dikurangi TOA band 5 ditambah TOA band 2 dibagi TOA band 7 ditambah TOA band 5 ditambah TOA band 2. Sama aja sih, ini yang minus dibagi plus. Nah, menggunakan raster kalkulator seperti tadi, akan muncul BSI seperti ini. Nah, BSI sama API ini sendiri itu bisa untuk menghitung vegetasi density index atau VDI. Nah, pakainya ARSTULBOX, Spatial Analysis Tool, Multivariate, lalu Principal Components. Kita masukkan BSI sama API-nya, output filenya nanti di save dengan nama VDI. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung shadow index atau SI. Caranya menggunakan raster kalkulator tadi. Rumusnya itu 1 min TOA 4 dikali 1 min TOA 3 dikali 1 min TOA 2 dipangkat 1 dibagi 3. Ini yang titik nolnya optional, bisa tambahkan bisa enggak. Lalu tinggal di OK, nanti akan keluar seperti ini. Menghitung Scaled Shadow Index atau SSI dengan menggunakan rumus R min band 10 ditambah R max dikurangi R min dibagi dengan height, bisa ini tadi ya, 65535 dikali TOA band 10. Di sini R max-nya 22,00180, R min-nya 0,1. Nah, itu bisa dicari di file file citra. Selanjutnya, dari SSI yang ini itu menggunakan ARSTULBOX, Spatial Analysis Tool, Multivariate, lalu Principal Components lagi. Yang dimasukkan SI dan SSI. Kemudian dan muncul seperti ini. Kemudian menghitung forest canopy density menggunakan raster kalkulator dengan rumus cari square root SSI yang sudah di principal tadi dikalikan dengan VDI lalu ditambah 1. Di save dengan nama FCD, Forest Canopy Density, lalu OK. Karena muncul seperti ini. Kita ingin membuat slope. Yang pertama dimasukkan yaitu SRTM, juga SAP subdas. Langkah pertama yaitu menggunakan Spatial Analysis Tool, Extract by Max seperti biasa. Yang diinput adalah SRTM juga subdas poly tadi. Untuk di environmental kita pilih output coordinates, lalu pilih yang sungai UTM.
lalu di oke, dan dinamai Dem Sukoharjo. Nanti akan muncul Dem Sukoharjo. Lalu langkah selanjutnya menggunakan spatial analysis tool, surface, lalu kita slope. Yang di input yaitu Dem Sukoharjo tadi. Lalu outputnya kita beri nama slope Dem Sukoharjo. Kalau oke, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya, kita reclassify menggunakan spatial analysis tool, reclassify, kemudian kita input rasternya ke hasil slope tadi. Dan value classify-nya kita ubah kelasnya menjadi 5. Pada bagian breaks value ini kita ganti dengan nilai 4, 8, 11, 17. Yang paling bawah ini dibiarkan saja. Oke. Lalu di oke. Nanti akan keluar reclass seperti ini. Dengan 5 kelasnya. Kemudian klik kanan reclass. Open attribute. Pada tabel option kita add part. Masukkan kelas lereng. Type-nya text. Lalu di oke. Nanti kita masukkan value 1 berkisar antara 0 sampai 8%. Kelas yang kedua yakni 8% sampai 15%. Kelas ketiga 15 sampai 25%. Kelas yang keempat 25 sampai 40%. Dan kelas yang kelima lebih dari 40%. Setelah kita masukkan kelas lerengnya, kita masukkan SHP curah hujan, jenis tanah, dan subdas. Lalu, pastikan itu sudah diklip dengan batas administrasinya. Lalu, kita union dengan menggunakan Add Toolbox, Analysis Tools, Overlay, lalu Union. Nanti kita masukkan saja jenis tanah dan subdas. Maka, di outputnya kita namai dengan jenis tanah underscore subdas. Lalu tinggal kita oke saja. Setelah itu, kita ingin memproses curah hujannya dengan cara geoprocessing lalu dissolve. Nanti inputnya SHP curah hujan Sukoharjo ini, lalu outputnya CH underscore dissolve. Lalu tinggal di oke saja. Setelah itu, pada CH dissolve, kita klik kanan, open attribute tabel. Untuk memasukkan dua tabel ini, itu dengan cara tabel option, add file, kita namai n underscore tengah, dengan tipe double, lalu kita oke. Lalu, editor start editing. Nanti kita masukkan angka-angka ini 1625, 2000, 2000, dan 2500. Lalu kita add file lagi untuk memasukkan tabel R ini.
Untuk mengisi angka-angka yang di sini, itu kita tinggal klik kanan, file kalkulator. Yes aja. R sama dengan, kita masukkan rumusnya 0,4. Nah, nilai tengah ini ganti dengan tinggal klik 2. Jadi tinggal oke, akan keluar angka-angka seperti ini. Setelah kita memasukkan nilai R tadi, lalu kita buka Art Toolbox, Conversion Tool, from raster, lalu raster to polygon. Kita akan mengconvert salah satu yang ada di layar sini. Masukkan inputnya, yaitu Riklas Sukoharjo. Filenya kita pilih yang kelas lereng tadi. Lalu kita namai dengan kelerengan Sukoharjo. Oke. Maka akan muncul seperti ini outputnya. Setelah jadi kelerengannya, lalu kita klik kanan, open atribut tabel. Kemudian selected by attribute, kita pilih kelas lereng, lalu get unique values. Muncul persen-persenannya. Lalu kita selected sama dengan kelas yang diinginkan, misalnya 0 sampai 8. Lalu apply. Nanti akan terseleksi objek-objek yang memiliki kelas lereng 0 sampai 8 atau dengan kelas lereng yang sudah kita klik sebelumnya. Lalu ketika sudah terselected editor, nanti merge-nya akan aktif jika objeknya lebih dari satu, lalu tinggal klik saja. Oke. Lakukan hal sama kepada seluruh kelas lereng yang nantinya akan menjadi satu-satu seperti ini kelasnya. Di kelas lerengnya yang sudah di merge tadi, bisa diklik kanan short ascending, maka akan berurutan seperti ini. Lalu kita add file, beri nama ls_1 dengan tipe double, juga ls saja seperti ini. Untuk menghitung pada layar lereng Sukoharjo, kita klik kanan, edit features, start editing, klik di kolom pertama ls1 ls, itu klik kanan, file kalkulator, nanti pokoknya ada ls_1, rumusnya ls_1 dibagi dengan 10, lalu oke dan stop editing. Kemudian yang ls_1 sini udah dihapus aja dengan klik kanan seperti ini, delete. Kemudian yang ID dan create code-nya sudah saya hapus. Setelah itu kita klik pada SHP yang sudah di union tadi, jenis tanah dan subdesk-nya. Kita klik kanan, open atribut, lalu hapus semua tabel kecuali keterangan ini. Jika ini masih banyak, kita lakukan merge seperti tadi, select by attribute, lalu pilih keterangan, get unique values, sama dengan kelabu, apply, karena hanya satu, jadi kita nggak bisa merge. Kalau ada banyak, kita merge saja dan lakukan di semua jenis tanah ini sampai Litoso.
kemudian add file K ini ya, K dengan tipenya tipe double, lalu kita isi K ini dengan start editing, kita isi dengan nilai-nilai dari jenis tanah ini. Kita bisa lihat di tabel K faktor. Misalkan aluvial kelabu 0,315, aluvial kelabu 0,315, dan seterusnya. Setelah selesai semua, kita stop editing. Lalu kita masukkan SHP penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo ke layar. Di sini udah ada semua keterangannya ya. Pemukiman, sel irigasi, dan lain. Kalau masih berupa satuan-satuan, misalnya SHP permukiman sendiri, sel irigasi sendiri, maka setelah itu di union dulu seperti tadi. Union dulu. Karena ini saya pakai yang udah jadi union. Lalu kita add file dengan nama CP tipenya double, lalu oke. Nah, nilai CP ini bisa dilihat di sini. Misalkan hutan memiliki nilai CP 0,001, pemukiman 0,6. Lalu kita masukkan ke dalam sini menggunakan editor, start editing. Lalu tinggal kita masukkan satu-satu. Kemudian stop editing. Lalu kita pilih analysis tool. Kemudian kita intersect. Kita masukkan inputnya, yaitu penggunaan lahan, union jenis tanah tadi, dan curah hujan yang sudah di-dissolve. Nah, outputnya kita namai dengan erosi tanah Sukoharjo. Kita oke. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita buka atribut tabelnya. Kita add file lagi, si A itu ya, A, yakni erosivitas tanah dengan tipe double. Dan kita oke. Nah, ini itu kita dapat dari klik kanan, file kalkulator. Rumusnya yaitu CP dikali LS dikali R dikali K. Lalu kita oke, dan akan muncul angka seperti ini. Sudah, kita akan dissolve, yaitu dengan menggunakan cara geoprocessing. Dissolve, kita masukkan input SHP erosi tanah Sukoharjo tadi,
Kemudian di dissolve fields-nya kita centang yang nilai A tadi, lalu kita oke. Maka akan muncul SAP erosi dissolve seperti ini. Setelah kita buka atribut tabel dari erosi dissolve, kita akan add file dengan kelas erosi tadi. Kelas erosi dengan tipenya teks. Lalu oke. Nah, kita blok dulu nilai-nilai yang berada di 0 sampai kurang dari 15. Seperti ini. Lalu kita file kalkulator. Tinggal masukkan 1 dan di oke. Lakukan pada kelas erosi selanjutnya dengan ketentuan kelas erosi 2 itu 15 sampai 60 ya. Kemudian kelas erosi 3 itu 60 sampai 180. Kelas erosi 4 itu 180 sampai 480. Sedangkan kelas erosi 5 itu lebih dari 480. Sama ya, tadi dengan file kalkulator tinggal diganti angka-angka di kelas erosinya. Kita oke. Kita geoprocessing lagi. Dissolve inputnya yang erosi yang sudah kita dissolve tadi. Kemudian kita centang yang kelas erosi. Kita namai dengan lahan kritis. Lalu kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Untuk mengatur warnanya tinggal kita klik kanan, lalu properties, kita masuk pada simbologi, kategoris, unique values. Di kelas erosi add all values, kita bisa atur sendiri warna-warnanya. Kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya tingkat erosi yang tinggi itu berada di sebelah selatan ya. Karena di sini berbatasan dengan Gunung Kidul. Seperti itu. Lebih tinggi daripada yang di dekat Solo di sini. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.